Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Imron akan menjelaskan yang pertama-tama itu sejarah fikih di zaman Rasulullah hingga sekarang. Nah, pada masa Rasulullah, fikih mulai tumbuh dan membentuk dirinya menjelma alam perwujudan. Sumbernya yaitu Al-Quran. Nah, seperti wahyu ilahi yang diturunkan untuk menjadi petunjuk dan pedoman bagi manusia. Dan masa ini juga disebut periode risalah karena pada masa ini agama Islam baru didakwahkan. Pada masa ini juga permasalahan ini diserahkan sepenuhnya kepada Nabi Muhammad SAW. Sumber hukum Islam saat itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perilaku Nabi. Fikih pada masa Nabi Muhammad SAW ini terbagi menjadi dua periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Nah, untuk periode Mekah adalah saat-saat Nabi SAW menetap dan berkedudukan di Mekah, yaitu selama 12 tahun dan beberapa bulan sejak beliau diangkat menjadi Nabi hingga beliau hijrah ke Madinah. Nah, untuk periode yang kedua ini Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah dan menetap di sana selama 10 tahun sampai wafatnya. Pada masa inilah umat Islam berkembang pesat dan pengikut terus bertambah. Pada periode pertama hampir tidak mendapatkan indikasi yang berarti ayat diturunkan adalah ayat-ayat akidah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang memahami definisi urgensi fikih. Sebelum ke sana saya akan menjelaskan pengertian fikih. Fikih secara bahasa artinya pemahaman yang benar tentang apa yang diharapkan. Hadis berikut menggunakan kata fikih sesuai makna bahasanya. Barang siapa yang Allah kehendaki menjadi baik, maka Allah fakihkan dia terhadap agama. Aku hanyalah yang membagi-bagikan, sedangkan Allah yang memberi. Dan senantiasa umat ini akan tegak di atas perintah Allah. Mereka tidak akan celaka karena adanya orang-orang menyelisihi mereka hingga datang keputusan Allah. Nah, kan yang pertama itu saya menjelaskan memahami definisi dan urgensi fikih. Tadi itu pengertian fikih. Nah, sekarang ini adalah urgensi ilmu fikih. Apa itu? Yaitu salah satu unsur yang menjadi pilar agama Islam adalah ilmu fikih, di mana ilmu fikih dalam Islam ini dapat dibutuhkan, atau dalam kata lain urgensi tidak perlu diragukan lagi. Berikut beberapa dalil dan realita mengenai pentingnya mempelajari ilmu fikih, dalil syar'i dan dalil as-sunnah. Sekarang yang ketiga kita akan menjelaskan tentang jenis-jenis aliran fikih. Jenis aliran fikih itu ada tiga. Yang pertama itu aliran Syafi'iyah, dan yang kedua aliran Hanafiyah, yang ketiga aliran Mutaakhirin. Nah, yang pertama yaitu aliran Syafi'iyah, aliran Mutakalimin. Aliran ini disebut aliran jumhur ulama. Aliran ini disebut Syafi'iyah karena Imam Syafi'i adalah tokoh pertama yang menyusun usul fikih dengan menggunakan sistem ini. Aliran pemikiran disebut dengan Thariqah Asy-Syafi'iyah. Yang kedua, aliran Hanafiyah. Nah, dalam menyusun usul fikih, aliran ini banyak mempertimbangkan masalah furu' yang terdapat dalam mazhab mereka. Tegasnya mereka menyusun usul fikih sengaja untuk memperkuat mazhab yang mereka anut. Dan yang terakhir itu yang ketiga, aliran Mutaakhirin. Nah, aliran Mutaakhirin adalah aliran dari aliran Syafi'iyah dan aliran Hanafiyah. Para ulama yang menggunakan aliran ini adalah para ulama dari kalangan Syafi'iyah dan Hanafiyah. Aliran ini dalam
perkembangannya untuk menggabungkan kitab usul fikih aliran Syafi'iyah dan aliran Hanafiyah. Nah, yang keempat itu saya akan menjelaskan tentang taklid, talfik, dan ittiba. Nah, kita persingkat aja, yaitu taklid. Yang pertama, asal taklid yaitu kolado, yukolidu, taklidan, yang artinya meniru, menghiasi, menyerahkan, serta menyimpangkan. Sedangkan secara istilah yaitu mengikuti seorang di dalam mengambil suatu hukum tanpa melakukan ijtihad dalam memutuskan sebuah hukum dan juga tidak menggunakan dalil. Yang kedua itu talfik. Kata talfik berasal dari bahasa Arab yang berarti menyimbangkan atau menyatukan dua sisi yang berbeda, meskipun tergantung pada istilah. Talfik memperoleh atau mematuhi hukum satu peristiwa dengan mengambilnya dari mazhab yang berbeda. Yang terakhir itu yang ketiga, ittiba. Nah, kata ittiba berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata kerja atau fi'il ittaba. Yattabi'u, ittaba'anya artinya menuruti atau mengikuti orangnya tersebut dengan mutabi. Nah, yang kelima saya akan menjelaskan sumber-sumber hukum Islam. Di situ ada 7 sumber-sumber hukum Islam yang saya ketahui. Itu yang pertama itu ada istihsan, yang kedua adalah maslahah mursalah, yang ketiga istishab, yang keempat urf atau adat istiadat, yang kelima syar'u man qoblana, yang keenam mazhab sahabi, yang ketujuh al-zari'ah. Nah, seterusnya saya akan menjelaskan yang keenam, kalau nggak salah itu pengertian mazhab fikih. Nah, mazhab adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang imam mujtahid dalam menetapkan hukum atau peristiwa berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nah, lahirnya mazhab ini tidak bisa terlepas dari perkembangan hukum Islam sebelumnya, yaitu pada masa Rasulullah dan sahabat. Bila pada masa Nabi sumber fikih adalah Al-Quran, maka pada masa sahabat dikembangkan dengan dijadikannya petunjuk Nabi dan ijtihad sebagai sumber penerapan fikih. Sesudah masa sahabat, penetapan fikih dengan menggunakan sunnah dan ijtihad ini sudah begitu berkembang dan meluas. Yang ketujuh di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan fikih dan usul fikih. Nah, fikih adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum aktual yang dicari penetapannya melalui pemahaman dan mendalam tentang dalil-dalil syarak, tafsili dan terperinci. Sedangkan usul fikih adalah ilmu tentang aturan dan pembahasan yang digunakan sebagai sarana untuk mengetahui hukum-hukum syarak yang berkaitan dengan suatu tindakan dari dalil-dalilnya yang spesifik. Terus yang ke-8, menurut bahasa riba. Nah, menurut bahasa riba adalah tambahan aziyadah. Nah, sedangkan menurut istilah adalah tambah dan membesar. Gitu. Namun bukan semua yang tumbuh merupakan riba, sebab zakat memiliki pengertian tumbuh dan berkembang, namun hal ini bukan termasuk riba. Maaf teman-teman, tadi ada yang lupa. Sebenarnya setelah mazhab fikih ya, itu yang ketujuh itu ada pengertian syariat. Nah gitu, saya jelaskannya. Secara bahasa syariat atau syariah yang bagaimana dikemukakan oleh Hasbi al-As-Siddiqi adalah jalan tempat keluarnya sumber mata air atau jalan yang dilalui air terjun. Orang Arab mengasosiasikan sebagai al-tariqah al-mustaqimah, sebuah jalan yang lurus yang harus diikuti oleh setiap umat muslim. Secara istilah sendiri,
syariah memiliki arti sebagai tata aturan atau hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada semua hambanya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kalau ada yang salah-salah silakan di komen. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.